Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat umat Tuhan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kiranya sukacita surga terus memenuhi hati saudara sampai saat ini. Kita bersyukur oleh karena kita masih diberikan kesempatan dalam kehidupan kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan setiap hari. Khususnya lewat firman Tuhan yang akan kita nikmati pada saat ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Kami datang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Allah pencipta, penebus dan pemelihara hidup kami. Kami bersuka cita karena hari ini, saat ini, kami boleh sedia menerima berkat Tuhan lewat firman-Mu. Isi kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu dan layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan. Hampir setiap saat kita mendengar banyak orang yang menderita, banyak yang sakit, atau bahkan mungkin meninggal. Dan kemungkinan kita atau keluarga kita yang mengalaminya. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh kasih karunia Tuhan, karena kita masih sehat dan masih hidup sampai hari ini. Hari-hari ke depan adalah masa-masa yang berat. Karena tantangan yang harus kita hadapi semakin berat pula. Namun orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh sedikit pun kehilangan semangat dan sukacita. Bersama dengan Tuhan kita pasti beroleh kekuatan dalam menghadapi semuanya itu. Renungan kita pada saat ini terdapat dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakannya. Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-8 dan khusus mengenai surat Filipi. Surat ini ditulis kepada jemaat di Filipi kira-kira pada tahun 60 sampai 62 Masehi. Sewaktu Paulus dipenjara di kota Roma. Filipi merupakan salah satu surat yang disebut sebagai surat penjara karena ditulis oleh Paulus dari penjara di Roma. Hal yang tampak sangat jelas dalam surat Filipi ini adalah walaupun Paulus ditahan dan diikat dalam penjara, namun hatinya tetap penuh sukacita sewaktu dia mengingat jemaat-jemaat yang didirikannya, khususnya jemaat Filipi. Bagaimanakah agar kita dapat senantiasa bersukacita? Kata kunci di sini dalam Filipi 4 ayat 4, ayat yang pertama tadi kita baca, kata kuncinya adalah dalam Tuhan. Di luar Tuhan mustahil kita dapat senantiasa bersukacita. Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dikatakan di dalam aku, kata Yesus, kamu berbuah banyak. Dalam Galati 5 ayat 22 menuliskan salah satu buah roh adalah sukacita. Jadi di dalam Yesus kita akan bersukacita. Di luar Yesus kita tidak akan menghasilkan sukacita dalam kehidupan kita. Bersukacita merupakan sebuah sikap dan pilihan kita.
tidak selalu berarti perasaan yang terus-menerus kita rasakan senang. Mustahil dan tidaklah sehat bila kita selalu gembira, tertawa-tawa dalam kondisi yang tidak wajar. Kalau tertawa terus-menerus, bisa jadi ada gangguan jiwa. Karena firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3:4 mengatakan bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Orang yang bersuka cita dalam Tuhan tetap bisa bersedih, menangis dalam suasana duka misalnya. Namun duka citanya tidak sama dengan orang dunia. Tetap ada sukacita dalam duka yang dia alami. Mengapa? Karena dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 mengatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mengapa kita tidak boleh berduka cita seperti orang dunia? Karena kita mempunyai pengharapan untuk bertemu dengan orang yang kita kasihi, yang telah mendahului kita. Ada pengharapan, ada sukacita. Tetapi bukan berarti kalau ada yang meninggal, kita gembira atau tertawa-tawa. Kita perlu menangis, karena hal itu justru akan melegahkan hati kita. Ada dua jenis tangisan saat berduka. Tangisan yang pertama, ada yang menangis karena dia merasa senang dan bersuka cita karena seseorang meninggal. Misalnya istri atau suaminya. Air mata mengalir, tetapi dalam hatinya, syukur dia sudah mati supaya saya bisa kawin lagi. Dia sudah mati, syukur. Kalau dia masih hidup, hanya bikin susah saja dalam hidup saya. Ini adalah tangisan air mata palsu. Tangisan sukacita yang palsu. Tangisan yang kedua, ada yang menangis karena cintanya kepada kekasihnya yang meninggal, tetapi dia dikuatkan dengan janji Tuhan. Dia bersuka cita karena akan dipertemukan ketika Tuhan datang kedua kali. Ini adalah tangisan sukacita yang murni. Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan di dunia, saudaraku, tidak sebanding dengan kemuliaan yang abadi yang akan kita alami. Dalam Filipi 4 ayat 4-8 yang telah kita bacakan tadi, ada 3 hal penting, 3 hal utama yang harus dibuat agar kita dapat bersukacita dalam Tuhan. Apakah 3 hal itu? Yang pertama, berbuat baik. Ingat, ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi kita harus berbuat baik. Tetapi perbuatan baik kita tidak perlu kita bicarakan. Diumbar-umbar. Karena hal itu akan menjadi sombong. Kesombongan yang akan muncul. Perbuatan baik kita yang tulus dengan sendirinya akan diketahui. Dan akan dibicarakan orang tanpa harus kita yang membicarakannya. Matius 5 ayat 16. Yesus mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Bapamu yang di surga. Perhatikan kalimat, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bukan saya yang membicarakannya, tetapi orang yang melihat. Dan otomatis mereka akan membicarakan dan memuliakan Bapa di sorga. Bukan saya yang dipuji-puji atau dimuliakan, tetapi Tuhan yang dimuliakan melalui kebaikan kita. 2 Korintus 8 ayat 1 mengatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan.
ayat 3 mengatakan, aku bersaksi, kata Rasul Paulus. Dengan mereka, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Luar biasa. Rasul Paulus bersaksi bahwa umat Allah di Makedonia sangat murah hati dan mereka bersuka cita dalam berbuat baik. Dalam situasi dunia saat ini kita harus melakukan perbuatan baik kita untuk mendapatkan sukacita dalam hidup kita. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Dalam Kisah 20 ayat 35 bagian B mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dunia merayakan hari kebaikan sedunia pada tanggal 13 November. Hal ini dirayakan sebagai momen untuk mengingat betapa pentingnya untuk berbuat baik kepada sesama. Hari kebaikan sedunia pertama kali digelar pada tahun 1998 silam dan diinisiasi oleh The World Kindness Movement. The World Kindness Movement merupakan organisasi yang dibentuk pada sebuah pertemuan di Tokyo, Jepang pada tahun 1977 dari sejumlah organisasi di dunia. Perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Nasihat ini, nasihat lama ini selalu mengingatkan seseorang atau kita untuk selalu berbuat baik dengan orang lain. Sains menunjukkan manusia secara biologis diatur untuk menjadi baik. Kemampuan untuk berbuat baik bisa terus berkembang jika dilatih dan dibiasakan. Namun, seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup sehari-hari mengurangi kemampuan seseorang untuk berbuat baik. Padahal, kebaikan dan empati membuat seseorang tetap terhubung dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Selain itu, bersikap baik juga dapat memberikan manfaat untuk kesehatan. Luar biasa. Dalam penelitian kesehatan didapati ada 5 manfaat berbuat baik bagi kesehatan. Yang pertama, dengan berbuat baik akan melepaskan hormon serotonin. Pernahkah Anda merasa senang saat berbuat baik pada orang lain? Fenomena ini tak terjadi secara acak, melainkan berkaitan dengan pusat kesenangan yang ada pada otak kita. Melakukan hal-hal baik untuk orang lain dapat meningkatkan kadar serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang. Yang kedua, meredakan kecemasan. Cemas atau khawatir adalah perasaan umum yang dialami banyak orang. Selain meditasi, olahraga, dan pengobatan-pengobatan lainnya, berbuat baik juga bisa membantu meredam kecemasan. Sebuah studi yang dilakukan oleh University of British Columbia menemukan tindakan baik dapat meningkatkan suasana hati yang bertahan selama 4 pekan penelitian. Luar biasa. Yang ketiga, manfaatnya bagi kesehatan berbuat baik. Baik untuk jantung kita. Tidak cuma meningkatkan suasana hati, berbuat baik juga bisa menjaga kesehatan jantung lewat pengaruhnya terhadap keseimbangan kimiawi pada jantung. Kebaikan melepaskan hormon oksitosin. Oksitosin menyebabkan pelepasan zat kimia yang disebut oksida nitrat yang dapat membantu memperlebar pembuluh darah hingga berujung pada penurunan tekanan darah. Oleh karena alasan itu, oksitosin juga dikenal sebagai hormon yang dapat melindungi jantung dengan cara menurunkan tekanan darah. Yang keempat, mengurangi stres. Membantu orang lain berbuat baik memungkinkan diri Anda untuk keluar dari pikiran akan hal-hal yang memicu stres. Perilaku baik juga membuat Anda lebih siap untuk menangani situasi stres. Sebuah studi menemukan hubungan antara perilaku afiliasi dengan stres. Perilaku afiliasi merupakan perilaku yang membangun hubungan dengan orang lain. Studi menemukan perilaku afiliasi menjadi komponen penting dalam mengatasi stres. Terlibat dalam kegiatan sukarela ditemukan menjadi strategi paling efektif untuk mengurangi dampak stres. Yang kelima, mencegah penyakit. Peradangan pada tubuh dikaitkan dengan segala macam masalah kesehatan. Sebuah penelitian pada partisipan berusia 57 sampai 85 tahun menemukan kegiatan sukarela
berbuat baik membuat tingkat peradangan lebih rendah lewat pelepasan oksitosin saat berbuat baik. Kebaikan menjadi resep utama untuk hidup sehat dan bahagia. Satu kebaikan kecil akan menebarkan akar ke segala penjuru. Akar-akar itu akan tumbuh menjadi pohon baru. Saat kita menanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Tapi saat kita menanam rumput, tidak pernah tumbuhnya padi. Dalam kita melakukan kebaikan, kadang-kadang hal yang buruk turut menyertai. Namun, saat kita melakukan keburukan, tidak ada kebaikan. Bersamanya, jangan bosan untuk berbuat baik, meskipun kadang-kadang tidak sempurna. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10 mengatakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama pada kawan-kawan kita seiman. Pilih untuk tetap berbuat baik, saudaraku, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bersuka cita dalam Tuhan? Jangan khawatir. Ayat 6 menyatakannya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal, dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam situasi sekarang, banyak orang khawatir tentang hidup. COVID belum berakhir, muncul cacar monyet, dan mungkin ada yang lainnya nanti menyusul. Khawatir tentang pekerjaan, dan berbagai masalah lain yang menimpa hidup kita. Ingat, ketakutan, kecemasan yang berlebihan akan menurunkan daya tahan tubuh, sehingga mudah terserang penyakit. Wajar tentunya kita khawatir, tapi jangan berlebihan, sehingga akan merugikan kesehatan dan kerohanian kita. Ingat dalam Amsal 22:17, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bila kita merasa khawatir, nyatakan itu kepada Allah dalam doa dengan ucapan syukur, dengan bersyukur, di sana ada sukacita. Kita harus percaya kepada Tuhan yang menuntun kita sambil bertindak dengan penuh hikmat tentunya. Jangan memiliki iman yang takabur, percaya pada perlindungan Tuhan, tetapi sembrono dalam bertindak atau tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Matius 6 ayat 25 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam penelitian, ada efek khawatir yang berlebihan bagi tubuh. Apabila kita merasa khawatir berlebihan. Yang pertama, gangguan pencernaan. Kecemasan dapat membuat terganggunya produksi hormon serotonin dan adrenalin. Akibatnya, saudaraku, ketika merasa khawatir dan cemas berlebih, Anda akan merasa mengalami mual. Saat cemas, usus akan mengirimkan pesan ke otak bahwa Anda harus merasa takut dan menyebabkan mual. Tanpa disadari, rasa khawatir dapat menyebabkan banyak tekanan pada perut, termasuk asam lambung. Hal ini dapat berpengaruh terhadap proses pencernaan dalam tubuh. Terganggunya keseimbangan pada sistem pencernaan menyebabkan perut kembung, sembelit, diare, bahkan penurunan nafsu makan. Efek yang kedua, apabila kita terlalu khawatir, penyakit infeksi. Setiap hari, tubuh Anda bertempur melawan kuman, virus, atau bahkan bakteri yang akan masuk dan telah masuk pada tubuh kita. Tanpa disadari, cemas yang berlebih dapat membawa efek negatif pada sistem kekebalan tubuh. Akibatnya Anda lebih mudah terkena penyakit infeksi seperti flu, pilek, dan batuk.
Gejala sakit tersebut terjadi muncul sebagai respons tubuh melawan stres atau rasa khawatir yang sedang dialami dan tentu akan menyebabkan ketidaknyamanan. Efek yang ketiga, khawatir yang berlebihan, penyakit kronis. Selain infeksi akut, efek rasa cemas yang berlebih pada tubuh membuat peningkatan risiko terserang penyakit kronis seperti asma, artritis, sakit kepala, tukak lambung, dan penyakit jantung. Jadi, sudah jelas bahwa terlalu banyak stres atau khawatir dapat membuat seseorang merasa sakit. Hal tersebut terjadi karena hormon stres dapat mempengaruhi sistem saraf tubuh dan sistem lainnya seperti organ dan kelenjar dalam tubuh dan dapat menekan sistem kekebalan tubuh dan membuat tubuh lebih rentan terhadap kuman, bakteri, ataupun virus. Jadi saudaraku, jangan khawatir. Jangan kita khawatir berlebihan. Percaya kepada Allah dengan selalu berdoa dan mengucap syukur. Karena dalam doa ada sukacita, dalam ucapan syukur ada sukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janji Tuhan dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera dari Allah akan memenuhi hatimu dengan sukacita. Yang ketiga, yang terakhir, apabila kita mau bersukacita dalam Tuhan, pikiran harus sehat. Ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Agar hidup kita memiliki sukacita, maka pikiran kita harus sehat. Para ahli sepakat bahwa sekitar 90% penyakit datang karena pikiran. Dalam buku The Healing of Discovering the Power of the Water, para peneliti termasuk Dr. Masaru Emoto sebagai pengarang telah menemukan korelasi pikiran dan kesehatan. Mereka mengakui bahwa berpikir positif mampu menjaga kesehatan lebih baik. Orang-orang dengan pikiran positif tidak mudah sakit dan memiliki usia hidup yang lebih panjang. Berpikir positif adalah kunci utama dalam mengelola stres yang selanjutnya akan berperan mendatangkan banyak manfaat kesehatan. Secara umum, berikut ada beberapa manfaat positif berpikir positif terhadap kesehatan. Pertama, tidak mudah sakit. Yang kedua, risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah berkurang. Yang ketiga, usia harapan hidup lebih panjang. Yang keempat, tingkat depresi yang lebih rendah. Yang kelima, mampu berpikir lebih kreatif dan lebih mampu memecahkan masalah. Yang terakhir, kemampuan memori dan daya konsentrasi yang lebih tinggi. Ada 9 cara agar kamu dapat atau kita dapat terus berperilaku positif. Yang pertama, mengingat orang-orang yang mendukungmu. Yang kedua, membuang semua pikiran buruk. Yang ketiga, ekspresikan emosimu secara kreatif. Yang keempat, mencari tahu makna kehidupan. Yang kelima, memahami bahwa hal yang buruk dapat terjadi dalam siklus kehidupan kita. Yang keenam, menyemangati orang lain. Yang ketujuh, luangkan waktu dengan keluarga. Yang kedelapan, tetap bergerak. Yang kesembilan, berterima kasih pada diri sendiri. Dan tentunya di atas semuanya kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Yakobus 1:1 mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 1 Petrus 2:1 mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kolose 3:8 mengatakan, tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Buanglah segala pikiran yang sakit, segala yang kotor, jahat, kemunafikan, kedengkian, fitnah, kemarahan, geram, dendam, mencari-cari salah, dan lain-lain. Gantikan itu dengan memikirkan
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Agar hidup kita memiliki sukacita, kita harus memiliki pikiran yang sehat. Kesimpulan renungan kita pada saat ini. Kita sekarang hidup di dunia yang berdosa, banyak penderitaan, sakit penyakit, kematian, dan berbagai persoalan hidup yang kita alami setiap hari membuat kita stres, kecewa, putus asa. Tetapi kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan dan lewat firman-Nya kita dapat menjalani hidup dengan sukacita. Berdasarkan Filipi 4:4-8 mengajarkan kita, pertama, sukacita adalah ciri khas hidup sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Allah. Yang kedua, kita dapat menjalani hidup ini dengan bersukacita dalam Tuhan karena kita pertama berbuat baik dengan tulus hati. Yang kedua, kita tidak khawatir dan karena kita percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menjaga agar pikiran kita sehat. Sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, jalanilah hidup ini dengan terus bersukacita dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di surga. Saat ini kami bersukacita oleh karena berkat yang kami terima. Firman-Mu yang luar biasa. Mengajak kami untuk terus bersukacita dalam Tuhan dalam kehidupan kami. Di dunia yang fana ini. Yang mengalami banyak penderitaan, masalah hidup. Tapi kami terus bersukacita dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami akan terus berbuat baik. Kami tidak akan khawatir oleh karena kami percaya kepada Tuhan. Dan menjaga pikiran kami agar tetap sehat. Memberkati kami semua Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan kasih dan perlindungan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dan ampuni kami orang yang berdosa. Agar kami berterima di hadapan hadirat Tuhan. Dan Engkau terus bersama-sama dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Sampai Tuhan datang kedua kali. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin.